Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, besok GD itu kalian tentang ini kan diare ya. Dan seperti GD itu untuk ngebahas kebanyakan jenis diare ya, kayaknya gitu. Yang mana kasus yang anak 1 tahun itu ya cuma sebagai ininya aja, sebagai pemicunya aja. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa diare itu terbagi dua ya kan. Diare itu ada yang infeksius, kemudian non-infeksius. Kita udah bahas tentang alergi susu sapi, intoleransi laktosa, alergi makanan, infeksiusnya juga sudah macam-macam. Secara umum diare udah kita bahas juga. Jadi harusnya insya Allah nggak ada masalah. Nah, hari ini kita bahas satu topik yang lebih spesifik yaitu disentri. Ya, disentri ini termasuk kepada yang mana kalau gitu diare yang infeksius. Nah, yang mana nanti sekilas disentri akan dibagi dua ya. Disentri basilar atau disentri amoeba yang seperti sudah dijelaskan kemarin. Yang mana yang basilar ini disebabkan oleh bakteri, sedangkan yang amoeba ini nanti disebabkan oleh yang bukan bakteri ya, yang protozoa, amoeba. Yang mana basilar akan lebih parah dibandingkan yang amoeba. Kita bahas dulu di sini dia menjelaskan ulang apa itu gastroenteritis ya. Gastroenteritis itu nanti dibagi dua, ada akut sama kronik ya. Jangan lupa itu dengan batas waktunya. Ada yang bilang seminggu, ada yang 2 minggu, tergantung literatur. Jadi kalau orang diare, muntah, dan diare biasanya kita sebut sebagai gastroenteritis akut. Di sini definisinya adalah suatu penyakit saluran pencernaan yang ditandai dengan muntah dan diare. Jadi ada dua di sini, yang mana diare ini harus apa? Harus dengan frekuensinya di atas sama dengan 3 kali per hari. Kemudian harus lebih banyak cairan dibandingkan ampas. Maka tegaklah diarenya. Muntah ya seperti biasa. Pokoknya apa-apa yang isi lambung keluar, baik itu memang apa yang dimakan keluar, baik itu asam lambungnya aja, atau hoek-hoek saja, ya, termasuk ya. Nah, etiologi bisa macam-macamnya di sini. Bakteri, amuba, virus, jamur, toksin, parasit, makanan ya. Nah, eh, ketika cerita infeksius, misalnya gini ya, kalau misalnya dia itu infeksius, penyebab-penyebabnya macam-macam, tapi ada beberapa yang kita garis bawahi, contohnya kolera. Adik-adik masih ingat nggak, kolera itu warna BAB-nya apa? Sambil refreshing, kolera warna BAB-nya seperti apa? Oke, kalau bingung, abang kasih ininya, opsinya ya. Yang pertama itu warna merah, yang kedua warna kuning, minyak, yang ketiga B ya, C, apa, putih, cucian beras, yang D warnanya hijau. Kira-kira kolera yang warna mana? A, B, C, D. Ngomong-ngomong, kalau ada yang jawab lewat chat, abang nggak tahu ya, soalnya lewat tab-nya bang bukanya. Yang C, Bang. Oke, sip, pintar. Oke, ya, jangan lupa tuh. Ingat aja, cholera, cuci. Ya, cucian beras maksudnya. Nah, tapi kita akan lebih ke sini ya, disentri amoeba sama disentri basilar. Lebih parah mana, amoeba atau basilar? Yang basilar. Oke, sip, mantap. Oke, kita mulai dari disentri amoeba. Disentri amoeba, etiologinya adalah Entamuba histolytica. Ini dulu, ini suka ditanya ya, jadi mesti ingat. Dan amoeba itu biasanya terbatas pada itu saja sebenarnya. Entamuba histolytica, Giardia lamblia, ya, Balatidium goli. Nanti dia akan di situ-situ aja tuh. Nah, yang ini kita Entamuba histolytica. Pertama dia sifatnya motil ya. Dia itu bisa bergerak-gerak,
kesana kemari, pseudopodia, bentuknya oval dan bisa fagositosis ya, makan ini. Kemudian dia anaerob, artinya dia tidak butuh oksigen untuk hidup. Dia akan senang tempat yang tidak ada oksigennya. Kemudian bentuknya ya ini ya tropozoid dan kista. Kemudian eh, tropozoid ini adalah bentuk yang dibagi dua nanti, minuta sama makna. Minutanya itu artinya non patogenik, artinya tidak menyebabkan penyakit. Yang makna bentuknya adalah patogenik yang sifatnya menyebabkan penyakit. Oke, tapi kayaknya nggak sampai ke situ lah pertanyaan, terlalu spesifik ya. Oke, kista itu bentuk ini ya, jangan lupa tuh kan kemarin udah masuk blok infeksi. Kista adalah bentuk di mana dia itu bisa bertahan hidup dari segala ancaman luar, baik suhu yang panas, suhu yang dingin, lingkungan yang asam. Jadi mau digimanain pun dia masih bisa bertahan. Dan kista artinya adalah bentuk infektifnya, ya, bentuk infektif. Apa yang dimaksud dengan bentuk infektif? Bentuk infektif artinya kalau ini yang termakan, inilah yang menyebabkan penyakit. Oke. Nah, jadi muncullah patogenesisnya gimana? Pertama, kistanya tertelan, ya. Mungkin karena kebersihan yang kurang, atau ada orang yang BAB di sungai atau di mana, habis itu kita entah gimana ceritanya terpapar oleh air itu, dan jadinya ceritanya pasti ini fekal oral dan higienitas yang kurang. Kita ikut mandi di sungai kah atau apa. Ketika di kista yang tertelan, dia akan masuk melalui tenggorokan, ya, kerongkongan, kemudian masuk ke lambung. Di lambung dia bisa bertahan dengan asam tadi. Kenapa? Karena bentuk kistanya itu. Kemudian ketika dia melewati lambung dan masuk ke usus halus, di situ dia pecah atau menetas. Keluarlah amubanya. Kemudian dia ngapain? Dia membelah diri. Ya, membelah diri menjadi 8. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Dia berubah dari bentuk kista menjadi bentuk trofozoidnya. Menjadi bentuk yang sifatnya menyebabkan penyakit. Trofozoid ngapain? Dia masuk ke kolon, ya, ke dalam usus. Menjadi suatu fokus lesi. Ditembusnya lah. Nah, kemudian eh, kalau misalnya ini usus ya, awalnya dia begini nih. Ada fokus-fokus, fokus-fokus. Yang mana fokus ini makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Yang pada akhirnya dia akan bergabung satu sama lainnya. Pada akhirnya itu akan merah semua gitu. Menjadi ulkus. Makin lama makin dalam. Ulkus itu artinya dia luka. Oke, jadi kalau misalnya kemarin kita udah cerita tukak lambung ya, luka di bagian lambung, si amuba ini menyebabkan tukak pada bagian usus. Ketika dia sampai ke pembuluh darah, alhasil apa? Tembuskan ke dalam tuh, ke lapisan-lapisan agak ke dalamnya, maka terjadi yang namanya vaskulitis. Vaskulitisnya apa? Radang pada pembuluh darah. Vaskular, itis, ya, vaskulitis. Gara-gara radang pembuluh darahnya terjadi trombus. Trombus itu apa? Pembekuan darah. Oke, kalau pembekuan darah emang kenapa rupanya? Artinya usus tidak mendapat suplai oksigen atau nutrisi, ya. Jadi karena nutrisinya kurang, nutrisi turun, oksigen turun, maka usus mengalami kematian jaringannya yang kita namakan sebagai nekrosis. Akibatnya apa? Perdarahan. Disinilah pasien akan merasa tersiksa ya. Perut akan mules-mules, sakit, bawaannya pingin BAB terus. Karena tubuh udah tahu nih, wah ini kita lagi diserang habis-habisan, kita mesti mengeluarkan apa isinya. Maka dia mulus-mulus lah, supaya si amuba ini cepat keluar. Tapi rupanya usaha tubuh tersebut itu masih kurang, mesti dibantu dari luar, gitu ceritanya. Nah, tanda dan gejalanya apa gimana? Eh, Ketika si entamoeba histolytica ini belum berulah, dia bisa hidup secara komensal ya. Jadi dulu kita pernah belajar simbiosis, ya. Ada parasitik, ada mutualis, ada komensal. Komensal artinya dia hidup di situ ya udah hidup aja, tapi dia tidak menginvasi, dia tidak memperbanyak diri, tidak membentuk tuka. Jadi dia menunggu waktu yang tepat aja nih, kapan nih mau dihantamnya kita. Kemudian dia bisa awalnya ringan. Ringannya apa yang terjadi? Pertama abdominal discomfort. Ini rasa-rasa tidak nyaman di perut. Oke, kok agak apa muter-muter sikit-sikit perutnya atau rasanya mau kentut terus.
Rasanya kok agak lebih sering nih BAB dan seterusnya. Jadi frekuensi BAB bertambah. Nah, karena frekuensi BAB bertambah, keluar cairan, keluar elektrolit, badan jadi lemah. Nah, kemudian terjadi apa? Diare dan obstipasi. Obstipasi ini adalah konstipasi dalam versi yang lebih parahnya, ya. Nah, ini ringan nih, tapi nggak diobat-obatin. Alhasil apa? Pasien berat badannya turun, gitu. Nanti mungkin dia akan sempat sembuh, tapi nanti muncul lagi. Kenapa? Karena sumber infeksinya tuh nggak diberes-beresin. Jadi kalau ada pasien yang apa diare-diare terus dan geli-geli doang ya kayak gini kan. Nah, darahnya nggak ada, lendirnya nggak ada, tapi berulang diarenya. Nah, ini kita bisa curiga, jangan-jangan ini disentri tapi yang versi ringannya nih. Tuh. Nah, itu akan agak sulit untuk didiagnosis ya. Kalau ketika masih ringan ini. Kenapa? Ini sulit didiagnosis. Kenapa pasien masih masih tahan? Apalagi orang Medan kan ditahan-tahan kan ya dulu. Sebelum parah kali belum datang dia ke rumah sakit. Oke, pasien masih menahan, kemudian masih non spesifik. Sedangkan yang versi berat itu udah spesifik. Ada apa? Yang kemarin ada lendir satu, ada darah. Itu. Nah, lendir dan darah ini adalah tanda utama yang membuat kita itu sangat-sangat curiga terhadap adanya eh, apa namanya itu adanya disentri. Nah, kemudian ada tenesmus. Nah, tenesmus ini apa? Rasa ingin BAB, padahal usus udah kosong. Ya, biasanya kan kita itu adik-adik BAB itu untuk ngeluarin isi makanan yang sudah kita cerna. Nah, tapi ketika diare, kita itu mencoba untuk mengeluarkan apa isinya itu bukan makanan lagi, tapi si bakteri tadi itu. Jadi dia kerja keras, tapi nggak ada juga yang bisa dikeluarkan karena udah habis nih apanya serat-seratnya udah habis ya. Yang dicerna-cerna tadi udah habis segala macamnya. Itulah tenesmus. Jadi mulailah di situ nanti kram-kram ya, eh, sakit-sakit perutnya muter-muter dan seterusnya. Kemudian ada kolik. Kolik ini artinya mules, mules-mules ya. Rasa diremas-remas perut itu. Perut serasa diremas-remas. Kemudian mulailah muntah, otot perutnya kram, berat badan turun, demam, lemah, nyeri tekan perut kanan bawah atau seluruh abdomen dan hiperperistaltik. Ini kita dapatkan ketika pasiennya kita lakukan auskultasi abdomen ya. Oke, jadi di sini udah mulai eh, khas dia dan pasien sudah menderita ya. Oke, dari situ kita sudah curiga, oh ini jangan-jangan ada suatu apa nih, sesuatu yang aneh di sini. Infeksi infeksi yang lebih parah daripada ya, diare-diare biasa. Maka kita lakukanlah pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjangnya itu tinja mikroskopis atau analisis tinja atau analisis feses biasanya kita bilangnya. Nanti kalau lagi OSCE juga bilangnya analisis feses ya. Nah, ini kalau nggak salah nanti ada praktikumnya ya untuk melihat di bawah ini, di bawah mikroskop. Jadi akan ada sampel ini ya feses orang-orang itu, kemudian kalian lihat di bawah mikroskop, lakukan pewarnaan sendiri. Kalau lah nggak di sini, mungkin di blok infeksi kemarin ya. Nah, eosin 1% tambah ini segala macam ini eh, spesifik banget ya. Oke, intinya apa? Kalau misalnya kita lagi lihat kasus, ini yang kita cari, trofozoit. Ya. Jadi tinja pasien diambil, kita warnain dengan pewarna ini, eosin dan brilliant crystal blue. Kemudian lihat di bawah mikroskop, rupanya dijumpai ada trofozoit. Jadi bukan kista yang dicari ya. Yang dicari adalah trofozoitnya. Nah, tandanya trofozoit apa ya? Nanti bentuknya dia bergerak-gerak. Jangan lupa bentuknya oval ya. Dia bergerak dan terdapat pseudopod, plasma mengandung eritrosit dan seterusnya. Kemudian kalau kita kultur tinjanya, maka yang muncul adalah gambaran ini ya. Ini nggak usah sekarang lah. Secara serologis bisa dilakukan, tapi sebenarnya nggak perlu ya. Oke, PCR juga nggak perlu. Diagnosis banding, ada yang namanya TB usus.
ya. Ini TB usus nih. Oke. Nah, tapi TB usus sudah jelas ya nanti itu sebenar-benarnya adalah TB ekstra paru. Kan TB nanti dibagi dua ya. Adik-adik belum masuk blok paru kan. Jadi intinya adalah nanti TB itu dibagi dua. TB itu ada yang intraparu, yang seperti biasa kita tahu ya TB paru. Kemudian ada TB ekstra paru. Bisa jadi TB kelenjar, bisa TB usus, bisa TB tulang, bisa TB macam-macam. Yang gambarannya agak mirip-mirip memang dengan itu. Maka nanti mesti dilakukan pemeriksaan yang khusus untuk TB. Tapi TB usus ini jarang terjadi karena biasanya pada pasien yang imunokompromis atau pasien yang sistem imunnya lagi turun. Beda sama disentri. Orang sehat pun langsung sakit kalau kena itu ya. Yang kedua adalah CA kolon. CA kolon ini artinya kanker ya. Kanker usus. Kalau kanker usus ini biasanya usia lanjut. Kemudian BAB-nya seperti bentuk ini ya. Apa namanya itu? Seperti kelereng kalau nggak salah. Atau seperti fesesnya kambing. Mungkin pernah lihat ya bentuknya bulat-bulat kecil-kecil gitu ya. Bulat kecil. Kemudian disertai dengan berat badan yang turun ya. Biasanya seperti itu. Kemudian ada inflammatory bowel disease ya. Inflammatory bowel disease ini nanti biasanya lebih ke anak sih. Nah, inflammatory bowel disease ini nanti ada judulnya sendiri, slide-nya sendiri seharusnya. Nanti dia terbagi dua tuh. Ada Crohn disease, kemudian ulcerative colitis ya. Oke, ini nanti kita ceritanya. Ada dysentery baciller, ini versi lebih parahnya dari dysentery amoeba tadi. Kemudian demam tifoid ya. Demam tifoid ini biasanya pasiennya harus kuning, disertai dengan hepatosplenomegali. Kapan ini dibahas? Nanti dibahas di blog kalian paling terakhir pada infeksi trofis ya. Sekarang belum ada. Brucellosis ini juga jarang ya. Oke, jadi ketika kita dapatkan pasien dengan keluhan seperti tadi, apa yang kita lakukan? Pemberian obat. Jadi ya, kalau udah tegak diagnosisnya. Secara asimptomatik bisa, kalau ada simptomatik lebih jelas ya. Pasti pasien datang pada kondisi yang ini, yang simptomatik. Maka obatnya adalah metronidazole ya. 3 kali 750 mg selama 10 hari. Tuh. Oke, jadi ingat satu obat ini aja udah cukup ya, metronidazole. Jadi apa ini untuk pola-pola lain juga nanti kalau masuk blok-blok selanjutnya, adik-adik temui amuba infeksinya, itu pasti obatnya metronidazole juga. Jadi dia nggak bakal jauh-jauh dari situ ya. Mau apapun amubanya, baik itu yang tadi abang bilang ya, Entamoeba histolytica, baik itu yang Giardia lamblia, kemudian nanti macam-macam lagi kalau udah masuk blok Ginek, blok macam-macam, pasti akan kembali ke metronidazole lagi. Jadi ini salah satu jenis antibiotik yang mesti diingat ya. Apakah bisa terjadi komplikasi? Bisa, jelas ya. Dia akan berdarah-darah. Kita tahu tadi dia bisa membuat luka pada usus. Kalau dibiarkan ya dia lama-lama akan perforasi. Perforasi artinya apa? Ususnya bolong. Nah, sekarang adik-adik bayangkan, kira-kira nih, di usus kita ada bakteri nggak? Ada, Bang. Ada ya. Nah, di luar usus, itu kan ada ruangan lagi kan, namanya cavum peritoneum tahu ya? Tahu, Bang. Nah, di antara itu kan harusnya steril atau ada bakteri? Steril. Steril. Nah, sekarang bayangin usus bolong. Kira-kira apa yang terjadi? Tidak Bakterinya? steril lagi. Bakterinya ke Iya, kafum bakterinya jadi tumpah ke peritoneum. sana. Nah, ini yang jadi bahaya. Tempat yang tidak steril, tempat yang awalnya steril menjadi tidak steril itu akan menyebabkan emergensi pada abdomen. Nah, ini biasanya ujung-ujungnya nanti bisa terjadi peritonitis. Pernah dengar? Enggak, Bang. Belum ya? Jadi peritoneum kalau misalnya dia radang jadinya peritonitis ya. Itu maksudnya peritonitis itu. Ini emergensi. Pasien mesti di black perutnya, dibuka, mesti dibersihin semua sama dokter bedah ya. Ini nggak bisa lagi pakai obat kalau udah gini ceritanya. Jadi jangan ditahan-tahan. Udah sakit berobat. Nah,
Sama halnya tadi, rupanya dia bocor, perginya ke sini, ke apa namanya itu, ke usus buntu. Jadi ususnya yang awalnya tuh santai-santai aja, di sini jadi malah ngeradang gara-gara ada amuba tadi. Oke, kemudian ada ameboma ya, ini penebalan dinding usus. Kemudian bisa struktur kolon. Nah, struktur ini apa? Struktur ini artinya penyempitan. Dia yang harusnya lebar dan bisa dilewati oleh bermacam hal ya, makanan segala macam, cairan, dia jadi menyempit. Nah, ini adalah yang terjadi pada ususnya. Tapi ada yang namanya ekstra intestinal. Ekstra ini bukan dalam arti tambahan ya, tapi ekstra itu artinya di luar, di luar. Ekstra apa? Di luar usus. Artinya apa? Dia bisa ke hati. Nah, nanti baca soal, kalau misalnya kalian temukan pasien, ini khas ya, pasien apa? Diare. Kemudian plus darah, plus lendir, 5 kali per hari. Pasien masih sadar. Jadi pasien tidak lemas ya, tidak lemas. Masih bisa jalan-jalan ceritanya. Kemudian apalagi? Pas kalian lakukan pemeriksaan fisik, kalian jumpai adanya hepatomegali. Inilah yang kita sebut sebagai walking dysentery ya. Walking dysentery artinya orang yang kena dysentery tapi masih walking, masih jalan ke sana kemari, bukan kayak orang yang sakit. Maka ini adalah dysentery amuba. Oke. Nah, itu yang khas. Nah, artinya yang ke bawah ini agak-agak jarang sebenarnya. Amebiasis pleuropulmonal, arah-arah ke paru ya. Perikardial. Perikardial itu artinya apa namanya itu? Selaput pembungkus jantung, cerebral otak, kulit juga bisa. Tapi yang paling khas yang abang bikin ini ya. Ini khas banget yang ini. Kalau untuk jawab soal. Oke, sekarang kita lanjut ke dysentery baciller. Dysentery baciller ini nama lainnya adalah shigellosis ya. Baciller kenapa? Bacil itu bentuknya batang ya, bentuk batang. Jadi bukan bukan nama bakterinya yang ditekankan, yang ditekankan malah bentuk bakterinya. Kalau nama bakterinya adalah Shigella ya, yang ini dia. Ada Shigella dysentery, ini yang paling sering kalau untuk soal-soal. Ini jarang dan berat ya. Kemudian ada Shigella sonnei ya. Ini yang paling sering mengenai orang. Tapi yang untuk jawab soal biasanya Shigella dysentery. Kenapa? Karena ini yang menyebabkan dysentery gitu. Nah, sesuai namanya Shigella dysentery ya. Oke, jadi jangan bingung kalau misalnya nggak ketemu dysentery Shigella gitu. Jadi yang kalian cari adalah basilnya ini. Kalau untuk jawab. Oke, gejala klinisnya gimana? Diare awal-awalnya cair, ya, dengan warna yang normal. Lama-lama jadi campur darah dan ada lendir. Oke, bedain ya adik-adik, jangan lupa BAB campur darah atau BAB darah netes. Itu beda banget soalnya, ya. Kalau BAB campur darah artinya keluar BAB-nya ada darahnya sekalian di BAB itu. Tapi kalau BAB darah netes, BAB-nya udah keluar, plung. Nah, darahnya netes sendiri, tung tung tung. Nah, kenapa? Karena itu beda banget ya. BAB yang darah netes ini nanti arahnya ke ambeien atau hemoroid. Nah, itu nanti akan kalian pelajari di digestif. Tapi biar nggak kecolongan gitu. Kadang-kadang bingung kita. Campur darah sama ada darah netes tuh gimana gitu kan. Sama-sama ini padahal. Oh, ini infeksi ya. Kemudian ada tenesmus yang tadi juga ya, rasa-rasa mules-mules segala macam. Demam, menggigil, sakit kepala, anoreksia, lemah, dan dehidrasi. Yang ini, kata kuncinya adalah ini ya, lemah. Pasiennya lemah. Kalau di soal, biasanya dia akan bilang BAB di atas 10 kali per hari, plus darah dan lendir, dengan keadaan umum pasien yang lemas ya, terbaring, dengan status dehidrasinya biasanya sudah berat. Bahkan kalau udah kronik, dia bisa ada gambaran-gambaran anemia.
Oke, definisinya apa? Infeksi akut pada usus yang disebabkan oleh disentri basil ya. Nah, ini balik-balik basil juga. Jadi hati-hati jangan kebalik-balik ya. Oke, basili atau shigella. Di mana dia nyerang? Dia menyerang di kolon ya, di usus besar. Secara spesifik di sigmoid sama di rektum. Udah belajar anatomi ya? Sudah, Bang. Oke, mantap. Jadi singkat aja, sigmoid artinya kan usus usus besar itu dia nanti akan bentuknya gini ya. Set, set, set. Oke, artinya dia di mana? Di persimpangan yang ini, sigmoid sama di bagian rektum ini dia nyerangnya. Secara patologis dia akan menyebabkan diffuse, artinya menyebar, fibrous, artinya ada ini ya, jaringan parut, eksudatif, mengeluarkan ini ya, cairan-cairan eksudat, inflammation, ada inflamasinya. Oke, tapi itu tambahan aja ya. Ini biasanya diperiksa pada orang yang sudah meninggal, dilihat ususnya ada gambaran itu. Oke, definition. Clinical manifestation. Oke, ini gejala dan tanda ya. Sama juga kayak yang tadi ya, demam iya, sakit perut iya, diare iya, tenesmus. Nah, ini dia. Stool, stool itu BAB, feses, bercampur dengan lendir, bercampur dengan darah, dan kadang-kadang ada ini. Nah. Dan ini adik-adik sekalian, kadang-kadang si apa ini, si bakteri ini itu bisa masuk ke pembuluh darah kemudian jalan-jalan keliling-keliling menyebabkan apa? Menyebabkan shock. Bisa infeksi sampai ke otak ya. Encephalopati ini artinya eh, gangguan otak. Encephalon kan otak, pati patologi penyakit. Jadi gangguan pada otak atau penyakit pada otak. Oke, artinya apa? Disentri ini yang sifatnya basiler itu lebih serius dibandingkan disentri amuba. Nah, dia mengeluarkan zat yang namanya enterotoksin ya. Enterotoksin itu artinya apa? Ini terbagi dua. Entero artinya usus ya. Toksin artinya racun. Jadi dia mengeluarkan enterotoksin atau racun tadi terhadap aktivitas pada usus. Disentri menyebabkan ini ya, colitis atau peradangan pada usus. Usus apa? Usus besar atau intestinum crassum dengan gejala-gejala ini. Ini diulang-ulang mulu dari tadi ya. Oke, penyebabnya ini tadi ya, disentri basili atau Shigella dysentery. Dia itu adalah gram stainnya negatif ya. Kalau negatif artinya warnanya apa? Merah atau ungu? Merah. Oh, oke, sip. Eh, Jadi warnanya merah dan bentuknya basil panjang-panjang gini ya. Oke, kayak gini dia. Merah, kemudian gini. Oke, ada 4 grup dari 47. Intinya yang paling parah ini ya. Shigella dysentery. Ingat aja Shigella dysentery. Oke, ada yang lain-lain juga. Ini tambahan aja. Oke, patogenisitasnya. Seberapa dia parahnya menyebabkan penyakit. Pertama, virulensinya. Eh, Faktor virulensi, jangan lupa bahwa itu adalah senjata apa yang dimiliki oleh mikroba-mikroba atau kuman-kuman ini. Pertama, dia secara faktor virulensi, dia punya toksin ya, jangan lupain. Oke, kemudian dia bisa melakukan invasi. Artinya dia bisa menembus jaringan-jaringan. Ini yang jadi masalah. Seberapa kuat dia bertahan? Dia bisa bertahan 1 sampai 2 minggu di buah-buahan. Jadi katakanlah buah-buahan ini nggak bersih nih. Atau nggak kita cuci dulu langsung kita makan. Atau buahnya itu tidak kita kupas. Jadi sama kulit-kulitnya kita makan. Nah, tuh dia bisa bertahan sampai 2 minggu di situ. Atau dia sayur-sayuran yang nggak dicuci juga ya. Dirty soil. Ada apa namanya itu? Eh, Kadang-kadang ini saking freshnya tumbuhan itu, sayur-sayuran yang kita beli itu dari pasar masih ada tanah-tanahnya yang mungkin kecil-kecil nggak nampak sama kita, nggak kita cuci. Nah, disitulah dia bisa hidup. Dan dia bisa bertahan di suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit.
Artinya dia kalau misalnya kita mau makan ya mesti mateng. Ya, mateng itu artinya mesti mendidih apanya suhu perebusannya yaitu sampai 100 di atas 60 lah pokoknya. Baru dia mati. Intinya apa? Higienitas ya. Higienitas dan kematangan makanan. Ini mesti jelas dulu. Kecuali kita datang ke restoran yang memang menjaga kualitas ingredientnya ya. Sehingga higienitas dan kematangan makanan itu jadi nggak relevan lagi karena sudah bersih, sudah bagus dari awal. Oke, bentuknya apa? Bentuknya basil, tadi gram negatif, anaerob ya, ada 4, non-laktos, dah. Oke, kalau misalnya orang terinfeksi oleh Shigella, kita biasanya bilangnya adalah sebuah shigellosis ya. Oke, dia itu low infectious dose, maksudnya apa? Dia tidak harus banyak, sedikit aja udah bisa bikin sakit. Jadi sebegitu berbahayanya lah si disentri ini. Yang mana manusia itu adalah satu-satunya reservoirnya atau yang diinfeksinya. Jadi pada hewan itu tidak ada hewan yang terkena si disentri. Transmisinya atau penularannya gimana? Rata-rata adik-adik sekalian, ini nggak perlu dihafal satu persatu ya. Hampir semua pasien diare infeksinya fekal oral. Jadi itu aja jawabannya, jangan cari yang lain. Kemudian apalagi incubation period. Hari ini dia terinfeksi, besok udah bisa langsung sakit atau sampai 3 hari setelahnya. Oke, diawali dengan watery diarrhea ya, yang lama-lama berubah menjadi yang dysentery, yang jadi berdarah dan berlendir. Oke, 15% dari keseluruhan diare di US ya. Dan salah satu leading cause of infant diarrhea and mortality. Jadi si dysentery ini juga salah satu penyebab kematian pada anak. Sumber infeksinya dari mana? Pasien-pasien sebelumnya sama orang-orang yang sifatnya carrier. Oke, fekal urat juga udah. Kalau di luar negeri, biasanya pada mulai muncul di musim ini ya, musim panas sama musim gugur. Entah kenapa, nggak ada penjelasannya ya. Oke, siapa yang beresiko terkena ini? Siapapun yang terekspos terhadap carrier ya. Biasanya adalah young children atau anak-anak ini ya. Yang siapa dititipkan di penitipan ya. Mungkin kadang-kadang di situ higienitas kurang. Laki-laki yang homoseksual, kemudian mereka-mereka dengan poor sanitation and hygiene. Mereka-mereka yang tidak cuci tangan atau tempat-tempat yang kotor dan seterusnya. Cara mengontrolnya antibiotik. Oke, kayaknya Bang jelasin dikit aja ya. Jadi bakteri itu ketika dia masuk ke intestin, ya, bakteri-bakteri yang di usus ya, intestinnya usus ya. Nah, ada yang termasuk kepada intestinal flora ya, jadi flora normal nih ceritanya. Flora normal itu artinya adalah bakteri yang memang tinggal di usus kita. Jadi di usus kita semua itu ada bakterinya deh ya. Nah, populasinya itu harus lebih banyak dibandingkan populasi yang patogen atau yang menyebabkan penyakit. Kenapa? Ya karena dengan banyaknya mereka yang flora-flora normal itu menyebabkan prevent of attachment ya, atau menyebabkan yang patogen-patogen jadi nggak kebagian tempat untuk nempel gitu loh. Jangan kecolongan. Nah, kadang-kadang kita punya apa namanya tuh, punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyebabkan bakteri-bakteri usus kita tuh jadi bermatian, jadi jadi tidak subur. Situlah nanti ada ruang-ruang kecolongan, terjadilah infeksi. Nah, ketika dia kecolongan, terjadilah penetrasi pada mukus ya. Kemudian dia memperbanyak dirinya di epitel,
Menyebabkan apa? Inflamasi, kemudian menyebabkan kontraksi vessel ya, kontraksi daripada pembuluh darah, kemudian terjadi nekrosis kayak yang tadi. Akhirnya apa? Diarenya bercampur dengan darah, nanah, dan lendir, kemudian jadilah sakit perut. Kemudian dia kan mengeluarkan endotoksin nih. Nah, endotoksin ini sifatnya adalah pirogen. Pirogen itu apa? Pirogen itu artinya memicu demam. Alhasil apa? Pasiennya jadi demam. Ya, ini nggak usah. Intinya ini cuma gini, ketika ada endotoksin, tubuh kita itu bereaksi, ya, bereaksi seperti kayak alergi. Nih, alergi itu endotoksin. Ada orang-orang tertentu yang kena endotoksin itu bukannya jadi demam, malah jadi alergi. Alhasil apa? Karena dia reaksi alergi, alergi itu artinya nanti pasien akan mengalami vasokonstriksi. Hebat. Jadi apa? Penyempitan pembuluh darah yang hebat. Alhasil apa? Terjadi yang namanya microcirculatory failure. Apa tuh? Artinya adalah gagal sirkulasi yang pada pembuluh darah kecil. Pada kasus ini yang paling sering adalah si otak yang kena. Makanya otaknya jadi edem. Karena ketahan di situ cairannya atau cerebral hernia ya. Pasiennya bisa shock, bisa di IC, bisa meninggal. Oke, ini kayak tadi juga ya. Two stage disease, dia terbagi dua stadium. Stadium pertama, stadium kedua. Stadium pertama watery diarrhea ini ya. Stadium keduanya baru cerita tentang yang mana dia? Typical symptom of dysentery. Artinya ini cerita BAB darah dan lendir. Yang di atas belum non spesifik. Artinya masih diare demam doang. Oke, ini udah kita bahas. Ini udah kita bahas. Ini penting nggak ya? Terlalu spesifik sih. Ini tuh intinya dia ngasih tahu bahwa kita kan sebenarnya punya sistem imun yang sifatnya bisa memfagositosis atau membunuhin para bakteri-bakteri ini. Cuma si Shigella dysentery ini bakterinya punya kemampuan untuk circumvent ya. Circumvent artinya dia bisa menghindar. Jadi datanglah fagositnya, dicarinya lah mana bakteri yang menyebabkan ini. Entah gimana ceritanya, ini ada penjelasannya kenapa ya. Sebenarnya ada, cuma rasanya nggak perlu sih. Dia bisa menghindari itu. Tuh. Jadi dia nggak tidak terbunuh dengan sistem imun yang kita miliki sendiri. Makanya nanti karena sistem imun kita nggak perlu, yang tidak 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 mampu, maka kita mesti bantu dengan antibiotik dari luar. Nah, ini menarik nih. Si Shigella ini punya yang namanya Shiga toxin ya. Ini adalah racun yang dimiliki oleh si Shigellosis tadi ya. Ketika dia keluarkan ini, dia akan menyebabkan apa? Menyebabkan penempelan ya, adhere to small intestine receptor. Jadi dia nempel ke reseptor-reseptor yang ada di usus halus, menyebabkan apa? Dia ngeblok absorpsi dari elektrolit, dari glukosa, dari asam amino. Alhasil apa? Artinya pasien-pasien yang terpapar oleh sigatoxin ini, adik-adik sekalian, makannya makanannya itu jadi nggak terserap dengan baik. Maka kalau misalnya elektrolit nggak masuk, apa yang terjadi? Ya elektrolitnya akan terganggu. Udahlah nggak diserap, keluar terus dari diarenya itu kan. Glukosa nggak terserap, badan jadi lemes. Asam amino juga nggak diserap, nggak ada proteinnya. Makanya pasien-pasien yang seperti ini, karena nutrisinya tidak bisa diserap melalui usus, kalau gitu kita mesti ngasih makan dari mana? Logikanya aja. Dari para internal. Ya, betul. Contohnya?
Infus. Ya, pas di infus ya. Itu dasar pemikirannya. Jadi eh, yang membedakan kita sebagai dokter dan nakes lain adalah kita punya dasar pemikiran. Kenapa pasien ini ada yang tidak semua pasien perlu diinfus gitu loh. Ada yang perlu diinfus, ada yang enggak. Dan dalam kondisi ini perlu diinfus. Kenapa? Karena absorpsi nutrisinya terganggu melalui jalur enteral. Maka kita pakai jalur parentral. Oke, lanjut ya. Oke, kemudian ada yang namanya, tadi kan efeknya itu adalah enterotoksik ya, mengganggu absorpsi. Ada lagi yang namanya efek sitotoksik ya. Efek sitotoksik ini intinya adalah dia ganggu sel usus. Kenapa sel ususnya? Dia dirusaklah pembuluh-pembuluh darah di situ menjadikan kematian sel dan pada akhirnya jadi berdarah seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Kemudian ada efek neurotoksik ya. Efek neurotoksiknya maka pasien akan demam, akan nyeri-nyeri pada perut, itu udah cukup. Nah, yang gini-gini pernah jadi soal ya. Jadi, apakah efek sitotoksik dari sigatoxin gitu? Maka kalian baca-baca lagi, mana yang termasuk enterotoksik, mana yang sitotoksik, mana yang neurotoksik. Singkatnya adalah, sitotoksik adalah yang membuat dia jadinya darah dan lendir. Oke? Neurotoksik adalah yang membuat dia demam dan mules atau kram di perut. Sedangkan enterotoksik ini adalah yang mengganggu absorpsi nutrisi. Jadi hafal satu kalimat ini aja, oh, itu udah cukup untuk jawab soal nanti ya. Sesuai namanya juga ya, entero, usus, karena ususnya keganggu jadi absorpsi nutrisi. Sitotoksik, sel ususnya yang diganggu, mati, jadilah dia berdarah ya. Neurotoksik, seperti yang ini juga, kram-kram. Oke, itulah dia. Terus kalau mau dihafal sedikit aja ya, ini sekali lewat aja. Kalau misalnya ditanya struktur subunitnya apa, A5B. Ya, mana tahu, kadang-kadang suka iseng nih bikin soal kayak gitu. Padahal nggak penting. Ya, sigatoxin dia A5B. Oke, patologi. Tempatnya udah tahu tadi sigmoid rectum ya. Ini udah tadi. Inkubasi udah, ini udah berulang. Nah, ini dia dibilang kronik ketika sudah di atas 2 bulan. Ini cut off-nya ya. Kemudian dia dibagi tiga. Ada kronik yang delay, ada kronik obscure, sama acute attack ya. Oke, acute attack itu artinya ya disentri akut seperti biasa ya, yang tipikal tadi. Kalau chronic obscure artinya acute history setahun lalu, nggak ada gejala, nggak ada apa-apa. Tapi pas kita cek ininya, apa namanya itu, fesesnya positif. Ada rupanya trofozoid, kok trofozoid, ada pula bakterinya rupanya. Gitu ya. Obscure ini artinya adalah tersembunyi adik-adik ya. Jadi kalau kalian tahu ini tersembunyi, artinya apa ya? Pasien tidak ada gejala tapi diperiksa positif. Nah, itulah makanya dia disebut sebagai tersembunyi. Tapi kalau chronic delay, dia berulang intinya. Kata kuncinya di sini. Berulang. Oke, bukan bertahan lama ya, tapi berulang. Oke, kita kita periksa lah darah rutin pasiennya. Rupanya apa? Leukositosis. Oke, di atas 10.000. Biasanya 15.000, 16.000 tuh. Neutrofil juga meningkat ya. Neutrofilia namanya, bukan neutrofitosis. Kemudian pas diperiksa, fesesnya dijumpai apa? Ada sel darah putihnya, ada sel darah merahnya, jelas ya, ada sel pus. Kemudian pas dikultur dapatlah bakterinya. Bakterinya adalah basil gram negatif. PCR nggak perlu, serologik nggak perlu. Sigmoidoskopi bisa aja, tapi ini sebenarnya nggak perlu juga ya. Cuma kalau dilakukan, sigmoidoskopi itu artinya masukin kamera ke sigmoid dari bawah ya, dari anus ke rektum naik ke sigmoid. Dilihat apa yang nampak, rupanya nampak apa? Ada luka ya, ada bekas luka, ada polip.
Oke, DD-nya apa? Kalau misalnya kita mendedekan disentri Shigella atau disentri Baciller, maka DD pertamanya itu pasti yang ke amuba tadi. Nah, di antara dua itu cuma, ya. Oke, bedanya apa? Di sini sih dia nulisnya bahwa yang amuba itu merah kecoklatan BAB-nya. Seperti jam. Ada yang tahu jam? Selai. Iya, betul. Kayak selai katanya ya. Jadi campuran tuh. Agak-agak kental. Flash shape ulcer. Ada ulkusnya tapi ini nggak bisa kita lihat ya. Kemudian kalau kita lakukan analisis feses, rupanya ketemu apa? Ya, trofozoid daripada amubanya. Itu udah jelas lah tegak diagnosisnya. Apa obatnya kalau itu? Masih ingat? Metro ya, 3 kali. Kalau di slide ini 750 ya. Tapi ada panduan lain yang bilang 3 kali 500 juga udah cukup selama 10 hari. Tapi intinya adalah lihat berat badan pasien ujung-ujungnya. Pasti kita ngitung ke sana. Bisa jadi apa lagi? Ya GEA akut akibat lain ya. Bisa E. coli, bisa salmonella, bisa virus. Nah, tapi ada ini, intussusepsi. Kalian pasti bingung, apa sih Bang? Susah kali namanya gitu kan. Ini nanti belajarnya di blok selanjutnya, blok digestif ya. Intinya apa? Ini ada usus anak-anak yang bentuknya kayak gini, dia masuk jadi bentuknya kayak gini. Nah, termasukkan begini. Nah, emang agak aneh bentuknya, agak susah juga Abang menggambarnya. Tapi intinya gitu, dia terdorong masuk gini. Kayak kalian gulung kaos kaki. Itu namanya intussusepsi. Dan itu juga BAB-nya seperti ini. Jam-like ya, seperti selai tadi juga. Tapi ini bedanya adalah ada abdominal mass ya, ada benjolan di perut gara-gara ada yang terlipat seperti ini tadi tuh. Gitu loh. Eh, Dan pasiennya tidak demam ya. Artinya apa? Intussusepsi ini adalah non-infeksius ya. Ini kasus bedah. Jadi nanti pas kalian oski itu hati-hati karena ada yang mirip-mirip gini, kalian mesti berpikir ini masuk digestif apa masuk gastro gitu. Tapi ini sekilas saja biar kalian tahu, oh ada yang namanya intussusepsi ya. Dan ini pada anak biasanya. Oke, kronik disentri itu biasanya DD-nya ada ini ya, CA, rektal dan kolonik karsinoma. Biasanya pasien berat badannya turun atau bisa ulcer colitis ya, colitis ulceratif. Maka ini ceritanya yang mana? ABD tadi ya. Nanti ada sendiri tuh slide-nya. Kita akan bahas itu panjang sendiri ya. Oke, ini kalau misalnya pas diperiksa fesesnya rupanya negatif gitu. Oh, rupanya nggak ada apa-apa. Nah, artinya ini bukan suatu kondisi infeksius. Ini lain-lain ya. Kalau misalnya disentrinya beranjak dari disentri biasa, disentri akut, dan menjadi yang versi lebih parah, itu bisa menjadi toxic dysentery ya. Toxic dysentery itu eh, nanti DD-nya beda lagi, encephalitis ya. Kalau toxic dysentery kan tadi ada infeksi ke otak, nah maka arah-arahnya ke sana. Ini kita bahasnya nanti di blok saraf ya, nggak sekarang. Oke, apa tata laksananya? Tata laksananya general treatment adalah isolation ya. Pertama pasiennya di ini dulu, dirawat inap, kemudian dibatasi betul lah makanan dan minumannya sumber-sumbernya harus dari sumber-sumber yang bagus. Ya contohnya ya di rumah sakit kalau gitu ya. Yang sumber makanannya jelas, bersih dan terjaga dengan air yang bersih juga. Kemudian kita pemberian ini fluid and electrolyte yang tadi. Kenapa? Karena kan tadi absorpsinya keganggu kan. Jadi kita masukin aja langsung lewat IV ya. Kemudian kita kasih antibiotik ya. Antibiotiknya itu kalau di sini levloxacin, ampicillin, gentamicin ya. Yalah kalau gitu. Artinya kalau misalnya jawab soal terpaksa kita jawab yang ini ya. Karena kalau jawab soal kan harus mengikuti slide yang ada ya. Oke. Sama pemberian obat-obatan simptomatik. Kalau ada diarenya, kasih obat diarenya. Ada mual muntahnya, kasih obat mual muntahnya. Ada demamnya, kasih obat demamnya, dan seterusnya ya. Oke, kalau udah yang toksik tadi, yang arah-arah ke otak, maka pemberiannya yang lebih luas. Contohnya adalah cefotaxim ya. Oke.
Nah, ini dia. Lebih bagus ini yang dihafal kayaknya. Oke, jadi obatnya adalah ciprofloxacin 2 kali 500. Ya, cotrimoxazole tidak lagi menjadi antimikroba empirik. Oke, ini abang baru tahu nih. Adik-adik tahu nggak yang dimaksud dengan empirik? Tahu nggak? Jadi gini, empirik itu artinya selagi dia khas, kita kasihlah antibiotik itu, gitu loh. Jadi misalnya, oh ini disentri nih, ya disentri amuba nih, khas banget. Eh, sebelum keluar hasil labnya, sebelum keluar eh, hasil analisa fesesnya, karena dia sudah khas secara klinis dan pemeriksaan, maka kita nggak perlu menunggu itu, atau sambil menunggu hasil keluar, kita berikan yang namanya antimikroba empirik tadi, yaitu yang sesuai teori. Kalau misalnya nanti pas hasil keluar, rupanya dia sensitifnya terhadap ampicillin gitu, ya maka kita ubah ke ampicillin, gitu, nggak masalah. Tapi secara empirik kita sudah bisa ngasih terapi. Karena nggak mungkin sambil nunggu nggak kita kasih apa-apa pasiennya. Gitu ngerti ya? Oke, pencegahan lah ceritanya. Kalau jangan lupa pasien kita lakukan KIE ya, konsultasi, informasi, dan edukasi bahwa ibu, bapak ini muncul gara-gara kebersihan yang kurang, baik dari makanannya, atau piring makanannya, atau air cuci tangannya, atau cuci tangan yang kurang bersih. Pokoknya cerita higienitas. Artinya ini bisa berulang kalau misalnya kita tetap mengulangi kebiasaan buruk yang sama. Itu mesti tetap dikasih tahu sama pasien. Oke, ada yang mau ditanya untuk disentri? Jelas? Nggak nanya di sentri sih Bang, cuman Heeh. yang lain boleh nggak Bang? Boleh, boleh, boleh. Ini terkait SGD besok gitu Bang. Jadi kan tadi ada Boleh. baca jurnal gitu Bang. Kalau misalnya Hah? Heeh. diare infeksi itu ada yang inflamasi sama non inflamasi. Itu Mm-mm. sebenarnya ngebedainnya gimana Bang? Diare inflamasi sama diare non-inflamasi. Atau emang nggak ada ya? Soalnya tadi temen ada yang nanya juga, jadi nggak ngerti Bang. Bentar ya, coba Bang googling bentar ya. Oke Bang, kasih Bang. Yuk, diare, inflamasi, dan non-inflamasi. Kalau sebelum Abang baca ya, kayaknya sih ini mirip-mirip infeksius dan non-infeksius sebenarnya. Ujung-ujungnya ke situ sih. Cuma perbedaan terminologi aja. Tapi Bang, kan kalau misalnya non infeksius kan berarti nggak ada bakteri virus ya kan Bang? Heeh. Tapi kalau misalnya tadi kita baca itu ada inflamasi itu ada penyebabnya dari patogen juga dari virus sama bakteri. Ya, Cuman oke. tadi tadi tuh sebenarnya eh, dapatnya tuh cuman kalau misalnya inflamasi dia sampai nyerang dan ngubah strukturnya. Tapi kalau non inflamasi enggak, cuman kalau bakteri bukannya jadi ngebedainnya susah gitu bang. Atau cuma beda nama aja bang. Tunggu ya. Oh iya, iya. Tar, 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 tar. Tar yo. Ini ada yang bagus nih. Tunggu. Oke, oke, oke. Oke, mana tahu ditanya. Jadi kan ini cerita inflamasi dan non-inflamasi ya. eh tunggu abang kopi aja deh ini. Terus ini abang tambah di sini lah ya. Eh, yang kita bahas ya.
Kalau dari tabel ini, dia kan membagi juga tuh inflamatory dengan non-inflamatory. Apa sih bedanya gitu kan? Oke, jadi memang kalau yang abang baca tadi, ini sama-sama disebabkan oleh kuman ya. Oke, jadi mungkin kalau kita bikin bisa kayak gini nih. eh Gastroenteritis terbagi dua ya kan? Infeksius dengan non-infeksius. Yang mana infeksius terbagi dua lagi? Yang inflamasi dengan non-inflamasi. Jadi kalau dari payung istilah, dia arahnya ke situ. Jadi rupanya nggak bisa kita bilang yang infeksius itu inflamasi dan non-infeksius adalah non-inflamasi. Memang inflamasi dan non-inflamasi termasuk kepada infeksius, itu dulu ya. Yang kedua apa bedanya? Penyebab diarenya berbeda rupanya ya, cause of diarrhea-nya. Kalau non-inflammatory, ya, artinya diarenya terjadi itu karena sekresi yang meningkat. Ya, sekresi yang meningkat itu artinya memang tubuh itu mencoba mengeluarkan apa isi daripada si bakteri ini, karena dia tahu ini ada bakteri di dalam usus. Udah sekedar itu aja. Tapi kalau misalnya yang inflamatory, kata kuncinya di sini toksin atau invasif. Oke, toksin atau invasif artinya bakterinya atau kumannya itu memproduksi toksin-toksin tadi, menyebabkan perlukaan, menyebabkan tuka, menyebabkan perdarahan pada bagian eh, usus itu. Makanya terjadi apa? Mucosal damage and tissue destruction. Ususnya rusak, gitu loh. Sedangkan yang di sini, kerusakan usus tadi negatif. Jadi memang sekresinya aja yang bertambah, gitu loh. Nah, pembedanya apa setelah itu? Penyebabnya. Kalau yang ini, yang inflamatory itu disebabkan oleh bakteri, ya. Jelas-jelas ya yang ini, Shigella dysentery ya. Kalau Salmonella eh, atau yang nanti typhoid dan segala macamnya itu tuh nanti ya, itu di blok tropis. Yang lainnya lagi ada namanya EHEC ya, EHEC kalau nggak salah. Mana dia tuh? Oh ini nih, Enterohemorrhagic E. coli yang biasa kita singkat sebagai EHEC. Oke, kemudian ada enteroinvasive E. coli, ini namanya EIEC. Clostridium difficile, ini akibat makan, eh bukan makan, ini pakai antibiotik terus nih, antibiotik kronis, Yersinia dan seterusnya ya, Entamoeba histolytica. Ini cerita tadi siapa? Dysentery amoeba. Yang ini cerita dysentery baciller. Oke, artinya apa? Eh, Ketika kita dapatkan pasien dengan BAB berdarah dan berlendir, kemudian kita cek ya, analisa fesesnya, kita udah curiga nih dysentery baciller nih kayaknya. Kita artinya apa? Kita berekspektasi hasil analisa fesesnya adalah bacil gram negatif. Rupanya yang keluar E. coli gitu. No, artinya ini EHEC, EIEC dan seterusnya tadi. Gitu loh. Sedangkan yang si non-inflamasi, yang non-inflammatory, itu disebabkan oleh virus ya. Ini yang mesti kita eh, garis bawahi, rotavirus ya. Kemudian ada bakteri lain, namanya Enterotoxigenic E. coli. Ini namanya ETEC. Clostridium perfringens lagi, Staphylococcus aureus ya, SA, Bacillus cereus, ini yang di nasi. Ada nggak kalian yang masih suka manasin nasi sisa kemarin? Terus nasinya basi nih gitu. Nah, itu isinya adalah Bacillus cereus ini ya. Eh, Itulah menyebabkan orang juga bisa diare. Kemudian Vibrio cholera, ini yang warna cucian beras tadi ya. Nggak berdarah dia, nggak ada lendir. Cuma banyak aja keluarnya cairannya itu. Misalnya seperti itu Vibrio cholera ya. Dan tambahan-tambahan lainnya. Ini untuk dari segi etiologi. Kemudian kalau misalnya ditanya yang mana lebih parah, udah jelas ya yang ini ya. Ini akan lebih parah. Yang ini mild, ringan, masih oke lah gitu, masih bisa aktivitas. Cuma beberapa kali ke kamar mandi aja agak repot. Kemudian dia watery ya.
Ini betul-betul encer lah BAB-nya. Tapi kalau yang ini, dia biasanya parah ya, kayak yang tadi. Komplikasinya juga parah-parah, bisa ke otak, bisa ke hati, bisa kemana-mana, dan bisa berdarah-darah. Itu yang membedakan antara inflamasi dan non-inflamasi. Bisa kira-kira? Bisa Bang. Makasih Bisa ya ya? Bang. Yuk sama-sama agak lebih jelas ya. Ini emang baru tahu juga nih. Ada lagi yang mau ditanya? Em, Satu lagi Bang. Satu lagi boleh ya? Berarti kira-kira besok itu kalau misalnya pembahasannya di kan diare kan Bang judul besarnya. Terus nanti kayak kita bahas yang lain itu kayak diare akut sama kronis yang pasti ya kan Bang. Mm-mm. Terus habis itu di kronis itu ada yang sekretorik sama osmotik, terus yang di akut ada infeksi sama non infeksi. Terus nanti baru bahas yang inflamasi sama non inflamasi. Kalau kita bahas itu aja itu udah cukup belum atau ada lagi yang kurang Bang kira-kira yang perlu dibahas? Tergantung. Kemarin kalian udah bahas ilmu dasarnya sampai sampai tuntas belum? eh Anatomi, fisiologi, histologi gitu-gitu? yang normalnya kan Bang? Nah, karena kan kemarin itu masih gaster kan? Iya. Heeh. Mana tahu yang ini nanti dia akan kembali ke usus kalau gitu, proses-proses usus. Misalnya usus halus dia fungsinya ngapain? Usus besar fungsinya ngapain? Gitu loh. Sebenarnya kita udah blok Udah basic bahas itu. digestif, cuman kemarin pas SGD aku itu kita masih bahas basicnya lagi sih, cuman kayak basic lewatnya aja gitu bang. Ah gimana ngomongnya? Cuman mention aja gitu bang. Sekilas aja ya. Iya, Ya, kalau kalau pengalaman Abang sih SGD pasti akan ke dasar dulu gitu loh. Ke ilmu dasar dulu baru ke ilmu yang penyakit. Jadi misalnya kayak tadi lah kita cerita tentang endotoksin sama eksotoksin menyebabkan apa? Efek enterogenik gitu kan. Rupanya usus halus fungsinya apa? Fungsi usus halus adalah melakukan pencernaan, ya kan? Membuat partikel yang besar menjadi kecil, dari gula jadi glukosa, eh, protein menjadi asam amino, eh, apalagi lemak menjadi asam lemak gitu kan, fatty acid. Kemudian penyerapan elektrolit dan segala macamnya. Yang kemudian nanti kalian sambungkan. Rupanya si gela ini fungsinya punya toksin gitu. Dan toksin ini ngeblok reseptor-reseptor yang menyebabkan terjadinya absorpsi. Sehingga pasien itu jadinya tidak bisa menyerap nutrisi-nutrisi yang dimakannya. Nah gitu loh maksud contoh abang itu menyambungkan ilmu dasar dengan ilmu penyakit yang ada sekarang gitu loh. Jadi kembali ke basic dulu. Kemudian patofisiologi, patogenesis itu pasti ditanya. Makanya ilmu dasarnya mesti bagus. Kayak yang tadi-tadi itu. Dan itu juga modal kalian nanti untuk edukasi ke pasien. Kemudian kemarin pas di Gaster SGD-nya ngomongin farmakologi nggak? ngomongin tata laksanaan farmako non farmako bang. Oke, sip. Itu nanti bisa dibahas. Kemudian ini ada dibahas mekanisme infeksi, mekanisme penularan atau transmisi. Oh, Gaster kemarin belum cerita itu ya, infeksi ya. Enggak. Heeh. Nah, artinya yang di sini bisa aja kalian ceritain itu. Prosesnya dari mana? Ingat nggak segitiga infeksi? Lupa. Abang bahaslah dikit ya. Oke, segitiga infeksi itu akan selalu berhubungan dengan siapa saja. Pertama ada host, agent, dan lingkungan ya. Host itu adalah kita, manusianya ya. Ini, ini ilmu pakai terus nih, sampai kapanpun selagi cerita infeksi ya. Nah, contohnya apa? Infeksi akan terjadi ketika salah satu dari ini terganggu. Ya, misalnya dari segi host, manusianya lagi eh, kurang sehat ya. Jadi imunitasnya lagi turun nih, lagi kecapean, lagi apa segala macam. Atau dia tidak cuci tangan. Cuci tangan. Lingkungan, rupanya di apa? Di sekitar lingkungan yang sudah ada si bakteri Shigella dysenterinya. Dan lingkungannya mendukung untuk itu.
Kan kita udah tahu tadi, oh dia itu hidup di suhu sekian, dia bisa bertahan 2 minggu di makanan gitu-gitu kan. Lingkungannya itu mendukung untuk itu. Atau agentnya yang tadi ya, agentnya emang kuat, kemudian dia punya toksin dan invasiveness yang tadi ya, kemampuan untuk bisa masuk ke dalam tubuh dan segala macamnya. Contoh, manusianya lagi sehat, kuat, lingkungan juga mendukung, tapi rupanya agentnya lebih kuat daripada manusianya, maka terjadilah infeksi di situ. Atau manusianya sih kuat-kuat aja, agentnya sebenarnya nggak kuat-kuat banget, tapi dari lingkungan rupanya mendukung untuk bisa terjadinya infeksi. Atau sebaliknya, agentnya sih biasa-biasa aja ya, si bakterinya. Lingkungannya juga biasa-biasa aja, tapi rupanya hostnya nggak cuci tangan gitu. Ya masuklah dia ke dalam tubuh. Nah, itu macam-macam contoh yang bisa dihubungkan dengan segitiga infeksi ini atau segitiga epidemiologi. Maka cara untuk melawannya gimana? Ya maka si hostnya mesti dibenerin ya tata laksananya di sini kan. Oh kita kasih cairan di sini gitu kan. Kita berikan simptomatiknya. Kita berikan KIE-nya edukasi supaya tidak berulang. Terus lingkungannya gimana? Dalam konteks ini sih lingkungan agak sulit untuk diberikan tata laksana ya. Tapi kalau contohnya adalah DBD misalnya, demam berdarah, oh artinya lingkungan bisa kita atur ya kayak misalnya apa? Jangan ada genangan air, kuras bak mandi dan segala macam. Tapi dalam konteks ini agak sulit. Kalau agent kita hantam dengan apa? Dengan antibiotik kalau gitu. Gitu loh. Sehingga semua aspek ketiga-tiganya ini semakin diperhatikan maka semakin bagus. Gitu loh. Nah ini bisa dipakai untuk kapanpun ya, sampai kapanpun. Selagi ceritanya adalah infeksi. Ya jadi mekanisme infeksi bisa untuk dibahas di SGD juga. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Em, Satu lagi Bang, Boleh, boleh, boleh. Nggak apa-apa. kan ini di skenario kan dia anak usia 1 tahun kan Bang. Mm-mm. Nah untuk di diare itu kan ada karena dia masalah ini kan yang non infeksi kan dia ada masalah contohnya intolerance laktosa ya kan Bang, Ya, laktose. ya. Ya, itu kira-kira perlu nggak ya Bang dimention besok kira-kira? Perlu. Perlu Atau banget. oh, Jadi oke Bang. anak-anak itu sering sering banget tuh yang cerita-cerita gangguan terhadap susu formula ya. Maka nanti jangan lupa, kalian kemarin dapat lembar 2 nggak? Oh, enggak, Emang lembar 1 aja ya? iya kemarin cuma nomor 1 Bang. Oh gitu. Oke lah. Kalau gitu sifatnya masih umum banget ya. Ya udah kalau gitu nggak ada yang bisa diekspektasikan dari lembar 2. Cuma kalau dari lembar 2-nya ada, maka boleh ditanya riwayat gizinya, apakah dia ASI apa susu formula. Karena kalau misalnya dia bilang ASI, maka intoleransi laktosa udah nggak masuk pilihan lagi gitu loh. Sama alergi susu sapi juga nggak masuk pilihan. Karena udah Oh, ASI gitu. Apa oh yang mau iya, dialergikan, alergi ASI gitu kan nggak bisa. Gitu loh ya. Nah, jadi itu langsung mempersempit DD kalian nanti gitu. Tapi perlu dibahas, tetap perlu ya. oke Bang. Makasih ya Bang, kayaknya itu aja Bang. Oke, yang lain teman-teman ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Oke, kalau gitu untuk malam ini karena rupanya panjang ini ya pembahasannya kita sudahi dulu ya. Nanti kita lanjut lagi hari Rabu setelah sudah ada ini, sudah ada kejelasan arah SGD-nya kemana. Kemudian boleh kita bahas beberapa slide yang khusus untuk diare. Karena kan tadi ada ini ya, ada farmakologi, tapi tidak semua farmakologi itu ngarahnya ke untuk topik diare ini. Misalnya ada yang antispasmodik. Nah, antispasmodik ini kan anti mules-mules ya. Laksatif. Laksatif ini untuk pasien konstipasi dan seterusnya. Nanti kita pilih yang arahnya ke sana. Oke, kalau misalnya nanti pun ada yang mau kalian tanyakan lagi, silahkan ya. Kapan aja ditanya, selagi abang lihat HP pasti biasanya dijawab. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih adik-adik. Makasih Bang. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Anjing. Woi, napi napi. Nggak mau. Nanti bagi catatannya sama yang Cuy, SGD juga. bentar, bentar. Nanti. Ini masalah, ini bad news, ini bad news. Kenapa? Kagak nyatat Enggak, aku bikin catatannya di di OneLook. OneNote. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak bisa. Bisa bisa, cuman agak lama prosesnya. Oh, you ada Ah, bikin kayak kopekan SGD nggak? ini mau baru baru mau bikin. Aku rencananya mau pakai mind map gitu lah. Soalnya tadi aku udah nyoba pakai Word kan, terus aneh gitu. Oh, oke, oke. Nanti Nanti aku aku kasih. bagi ya. Iya, man. Oke. Bagi tugas parasit. Ya, Nggak. Bercanda, bercanda, bercanda. ini gambarnya banyak soalnya aku juga bingung-bingung karena orang nggak, karena orang ini nggak nge-share foto di grup kan. Sumpah. Berapa gambarnya? Ya, ntar coba aku cek ya. Tuh, tiga, tiga, tujuh, delapan, 10. Ya, mungkin sekitar hampir 30-an kali ya. 30. Yang bener aja, coy. 20-an lah, 20-an. Itu tetap aja. Gila. WKWK harusnya besok lagi. Ya Tenggatnya untung, jam 12. untung aku hari Jadi Rabu. palingan Untung aku hari Rabu kosong semua cuma KKD. Hahaha. Pagi-pagi ngerjain sampai sampai mabok. iya juga sih. Aku juga Rabu cuma KKD. Habis itu bisa fokus SGD. Nah, Ya, makanya. Nanti aku kirim ya. Ini mau tapi ngerjain lagi. Hmm? iya, ya udah, baiklah. Ngedece aja lah. Oke. Eh,